Keuangan adalah salah satu faktor pensiun sehat, bahagia, dan sejahtera. Oke, kita lihat dari segi keuangan. Ya, saya akan bahas keuangan lebih banyak. Satu, kita harus paham mindset sewaktu kita bicara keuangan. Pertama, cukup itu bagus. Enough is good. Ayah, sudah cukup. Hidup saya cukup, saya mempersiapkan 100 juta, cukup, sudah bagus. Itu tidak ada salahnya. Ya, Anda hitung-hitung, ya, hanya perlu 200 juta saja. Sudah cukup, itu bagus. Sebenarnya, kalau bisa lebih. Karena apa? Karena ada inflasi. Ada inflasi, harga barang bisa naik dan sebagainya. So, kualitas hidup juga akan terganggu kalau Anda tidak mempunyai uang lebih daripada yang direncanakan. Yang kedua, hidup sederhana. Oh, saya sudah siap. Saya pensiun, hidup saya sederhana. Apa artinya sederhana? Sederhana tidak bermakna Anda turunkan kualitas hidup. Faham maksud saya? Dulu makan telur 3 biji, sekarang 1 biji saja. Itu hidup sederhana. Tidak. Sederhana bagi saya adalah Anda hidup di bawah kemampuan kamu. Contohnya, saya bisa beli rumah 10M, saya hanya beli 8M. Itu nama sederhana. Faham maksud saya? Kamu tak bisa banding sederhana dengan orang lain. Karena setiap orang mempunyai sederhana yang berbeda. Maksud saya? So, Anda harus mulai tahu hidup gampang tak? Tidak gampang. Kalau Anda sudah biasa hidup mewah, tiba-tiba pensiun mau hidup sederhana, tidak gampang. So, mulai hari ini mulai belajar beli sesuatu yang dibutuhkan, bukan sesuatu yang untuk dilihat oleh orang lain. Tidak perlu. Oke? Mulai belajar mempunyai sikap belanja yang betul. Jangan buang uang kepada hal-hal yang tidak dibutuhkan. Simpan uang untuk masa depan. Ketiga, mati dengan nol. Apa maksud dia? Ini ada konsep baru di Eropah, di Amerika. Mereka anggap begitu. Sewaktu orang itu meninggal dunia, dia semua uang dia sudah dihabiskan. Dia tidak sisa 1 sen pun kepada orang lain. Itu lebih bagus, tapi itu susah terjadi. Setuju? Saya pikir setahun yang lalu, ya, kakak kedua saya meninggal dunia pada usia 71 tahun. Saya sudah lama mempunyai satu impian. Ya, kalau kita semua meninggal dunia, kita akan sama-sama tinggal di satu tempat yang sama lah, ya. Supaya orang datang sembahyang apapun gampang, betul tak? Oke? So, sewaktu beliau meninggal dunia, 4 adik-beradik juga beli tempat abu, deletan, kakak, adik semua, 4 orang, bermakna 4 pasangan. Sewaktu kita meninggal dunia, kita tinggal di sana, ya. Satu tempat abu, 200 juta. Persiapkan itu. Dan saya bayar semua. Anak saya tak perlu bayar. Sewaktu hari saya mati, 200 orang sembahyang, bakar abu dia simpan di situ. Cukup. Dia ada waktu datang sembahyang, tak ada waktu, tak masalah. Karena itu hanya tanda saya. Karena saya sudah pergi ke surga. Setuju? Saya tidak tinggal situ. Saya sudah pergi ke surga. Setuju? Itu hanya badan saya tinggal di sini. Saya sudah ke dunia yang lebih tinggi lagi. Financial planning. Anda harus mempunyai penghasilan yang cukup sebelum Anda pensiun. Bermakna Anda pasti ada multiple income. Kalau penghasilan kamu saat ini tidak cukup, Anda harus tambah pipa supaya ada passive income, active income masuk ke dalam rekening Anda. Kalau tak cukup, jadi disebut OKK, betul tak? Tambah 1 bulan 3, 5, 10 juta. Itu cara-caranya. Tak ada cara lain. Jangan komplain. Kenapa tidak? Saya sudah katakan, dunia ini memang tidak adil. Setelah saya usia 60 tahun, saya banyak memikirkan. Tak pernah saya pikir sebelum itu. Ada satu kalimat yang sangat penting bapak sekalian. Semua jalan menuju kota Roma. Betul tak? Bermakna apa? Ada banyak cara kita bisa mencapai sukses. Tapi ingat, ada orang dia lahir langsung di kota Roma. Setuju? Dia tak perlu kerja kelas. Dia dilahirkan, dia sudah jadi orang kaya. Kita jangan komplain. Itu adalah takdir dia. Itu dah diatur di atas. Kita harus lihat diri kita. Bagaimana kita bisa ke Roma. Jangan komplain orang di Roma, tak ada guna dia. Ya, so harus persiapan. Kedua, saving. Mulai hari ini, saving. Bagi anda yang 30 tahun ke atas, ingat, tak perlu saving. Saving pun tak banyak kamu. Guna uang itu untuk belajar bagaimana meningkatkan kualitas anda di leher ke atas. Faham maksud saya? Kalau anda masih muda, jangan simpan uang itu. Guna uang itu belajar
supaya meningkatkan kemampuan otak. Bagaimana cari lebih banyak uang di tahun-tahun akan datang. Faham maksud saya? Jangan simpan uang itu terlalu kecil. Ya, tahu sudah 30 tahun harus mempersiapkan ya. Dan ada long term investment. Harus belajar investasi yang jangka panjang, bukan spekulasi. Okey, untuk itu saya lanjutkan singkat 8 minit lagi ya untuk membahaskan perencanaan keuangan. Sebelum ini, anda harus faham ada 5 mitos tentang financial planning. Pertama, mengatakan, ayah, saya terlalu tua, saya terlalu muda, saya 28 tahun, kenapa harus ada pension? Itu salah ya. Semua orang akan pension. Tidak perlu anda businessman atau tidak. Satu hari anda buat keputusan untuk pension, setuju? Maka anda harus mulai hari ini. Tidak perlu usia anda. Kedua, saya masih tak cukup untuk pension. Rencana pension mulai hari ini. Kalau kamu tidak menghadapinya, masalah kekurangan penghasilan akan selalu ada ke depan. Ya, tak ada, anda tak bisa buat apa-apa. Ketiga, biar anak-anak saya yang support. Ingat, jangan mengharapkan itu. Anda perhatikan berita tadi, sangat sulit untuk anak anda bagus, baik perempuan laki-laki bagus, sangat berbakti, tapi ingat orang sebelahnya bisa mengubah mindset dia. Orang sebelahnya bisa mempengaruhi keputusan dia. Setuju? Itu yang membuat akhirnya mereka ribut dan sebagainya. Ketiga, saya akan terus bekerja, no problem, akan terus ada penghasilan. Tak mungkin. Bapak sekalian, hari ini orang yang sudah pensiun mau dapat pekerjaan kembali sangat sulit. Karena gaji kamu minta tinggi, kamu tak bisa lawan dengan anak muda 20 lebih tahun yang lebih pandai memakai komputer dan internet dan sebagainya. Setuju? Anda akan di out. Apabila satu perusahaan mau PHK, siapa yang di PHK dulu? Yang atas, yang lebih tua, yang gaji lebih tinggi. So, susah lagi untuk mendapat pekerjaan di masa akan datang. Apalagi AI sekarang, robotik sudah lebih maju. Banyak pekerjaan akan tergantikan. Maka jangan harap anda bisa dapat pekerjaan untuk mendukung hidup anda. Kelima, saya siap hidup sederhana. Saya sudah katakan, hidup sederhana apapun membutuhkan uang. Setuju? Saya setiap siang saya pesan makanan itu kurang lebih 50.000. Sekali makan di Jakarta ya, 50.000. Tak ada daging loh. Mahal tak? Di sini mungkin 30.000 bisa dapat ya. So anda hitung 30 hari kali 2 malam juga berapa. So biayanya masih tinggi lagi ya. So kita membutuhkan itu.